apa anak-anak? Rukun Islam. Benar, rukun Islam. Hari ini kita semua akan belajar bersama-sama tentang tata cara menyucikan najis atau toharo. Adik-adik semuanya, anak-anak semuanya pasti sudah sering mendengar ya kata toharo itu apa? Sudah pernah atau belum? Sudah. Nah, toharo, siapa yang bisa menjelaskan tentang toharo? Ya, Mbak Talia. Toharo itu adalah cara bersuci kita dari najis ataupun dari hadas kecil maupun hadas besar. Iya, benar sekali anak-anak yang dikatakan oleh Mbak Talia. Toharo adalah cara kita untuk menyucikan dari najis atau dari hadas kecil dan hadas besar. Ada beberapa cara untuk menyucikan najis, hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis najis ya anak-anak. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya, Mbak Devi dulu. Jenis-jenis najis. Yang pertama ada mukhaffafa, artinya cara bersuci dari hadis ini adalah dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Ya, pinter. Najis mukhaffafa itu adalah najis yang paling ringan, yang mana dalam cara menyucikannya hanya dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang termasuk najis mukhaffafa adalah apa Mbak Lida contohnya? Najisnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Iya benar. Contohnya adalah najis kencing air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan nasi. Ya. Kemudian najis yang kedua, siapa yang membaca? Saya. Mbak Talia. Yaitu najis mutawasito, yaitu cara bersuci dari najis ini adalah dengan memasukkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa warna dan baunya hilang. Ya benar. Najis mutawasito adalah jenis najis yang tingkatannya itu lebih sedikit berat daripada najis mukhaffafa, yaitu tengah-tengah ya antara najis mukhaffafa, mutawasito dan najis mughalladho. Siapa yang mau membaca najis mughalladho? Saya. Ya Mbak Ida. Najis mughalladho yaitu cara mensucikan dari najis ini adalah dengan membasuh air sebanyak 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Ya benar. Jadi najis mughalladho ini adalah jenis najis yang paling berat. Contohnya adalah najis dari hewan anjing, kemudian babi. Kalau kita terkena air liur anjing, kita harus mensucikannya menggunakan dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya betul. Nah, pintar sekali anak-anakku semuanya. Nah, selanjutnya cara-cara menyucikan najis yang pertama adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Yang pertama yaitu bisa menggunakan air dengan cara membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air yang suci. Jadi misalnya kalau kita habis pipis, habis buang air kecil, nah kemudian kan kita cebok itu ya, itu Cawi ya? Iya, cawi, pinter. Itu menggunakan air sampai najisnya itu hilang, sampai nggak bau, nggak ada rasanya. Nah kalau nanti misalnya bau kencing kan nggak enak ya, jadi harus membersihkannya itu dengan sampai sangat bersih. Kemudian kalau nggak ada air, misalnya di rumahnya anak-anak itu ada yang kekurangan air, bisa menggunakan batu yang apa? Menggunakan batu yang suci. Pinter. Ini ada hukum istinja ya anak-anak. Hukum istinja itu ada 5. Yang pertama wajib apabila najisnya itu kotor dan basah. Contohnya seperti apa ya najis yang kotor dan basah? Kotoran kucing kopi. Iya pinter. Basah. Iya. Kalau kita habis buang air besar itu kan kotorannya kan kotor dan basah ya, itu wajib kita bersihkan. Kemudian kalau hukumnya yang sunnah itu najis yang tidak kotor seperti cacing. Misalnya kita pernah dengar ya anak-anak itu, misalnya kayak itu loh, kermiin itu anak-anak ya, pernah ya. Itu kan ada keluar cacing dari alat
kemaluan kita itu kan termasuk najis tapi yang tidak kotor. Nah itu misalnya kalau mau dibersihkan ya lebih baik ya pokoknya hukumnya sunnah ya anak-anak. Hukum yang ketiga yaitu mubah. Dikatakan hukumnya mubah apabila kita beristinja dengan keringan. Kemudian makruh apabila kita kentut. Nah kalau kita kentut itu kita boleh istinja, boleh juga tidak. Misalnya kentutnya itu ya anak-anak ya, kalau kentutnya tiba-tiba keluar sesuatu lah itu berarti kita harus membersihkannya. Kalau tidak ya berarti tidak apa-apa, tidak dibersihkan. Haram yaitu menggunakan benda hasil gosok. Siapa yang tahu gosok itu apa? Ayo. Orang yang itu tidak tahu isunya bu, pemiliknya itu siapa langsung mau dimakan. Ya kayak kita misalnya lihat sandal, kita itu nggak bilang kalau mau pinjam sandal itu langsung kita pakai aja, itu namanya benda hasil gosok dan makanan. Jadi kalau kita mau beristinja menggunakan benda-benda atau barang-barang hasil gosok dan misalnya makanan, misalnya kayak buah-buahan itu hukumnya haram ya anak semuanya. Cara selanjutnya adalah dengan berwudu. Berwudu sebelum kita sholat kan pastinya kita harus wudu dulu ya. Anak-anak pasti semuanya sudah tahu. Rukun wudu itu apa saja? Siapa yang mau mempraktikkan? Angkat tangan, maju ke depan. Oh, malu-malu semua. Oh, anak-anak malu-malu semuanya. Oke, langsung ibu itu ya praktekkan ya. Niat wudu pertama. Misalnya ini ada air, kemudian kita ibu niat dulu. Gimana niatnya? Setelah kita tadi membaca niat wudu, kemudian selanjutnya yaitu berkumur. Berkumur sebanyak berapa kali? 3 kali, Bu. Iya, pintar Mbak Dima. Setelah kita berkumur, kemudian kita membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Kemudian selanjutnya yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka merupakan salah satu rukun wudu. Yang kalau misalnya ketinggalan atau lupa itu berarti kan wudunya tidak sah. Jadi harus mengulangi lagi. Kemudian membasuh tangan sampai siku dari tangan kanan dulu sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap sebagian kepala. Tidak harus semua kepala ya. Tetapi misalnya sedikit rambut dari sebagian kepala ini sudah terkena air wudu itu berarti wudunya sudah sah. Kemudian membasuh telinga sebanyak 3 kali. Membasuhnya secara bersamaan ya anak-anak. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Oke, anak-anak semuanya sudah paham mengenai cara-cara untuk mensucikan najis? Sudah, alhamdulillah sudah. Semua nanti dipelajari lagi ya di rumah. Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.